Nah, yang terjadi dalam simpan pinjam online itu Bapak Ibu, satu, menampakkan aib manusia di hadapan khalayak banyak, dan itu parah. Kalau tak sampai nanti pembahasannya kita ulang di pertemuan yang akan datang. Karena memang berat masalah riba nih Pak. Itu yang pertama Pak, permasalahan pinjaman. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini banyak bukan hanya debt collector saja, rentenir kecil-kecilan pun ada juga yang mereka meminjamkan uang, tapi mohon maaf dengan dalih harus mengembalikan pakai bunga, bahkan kadang-kadang bunganya lebih besar. Tolong sampaikan ke mereka, apa yang Anda lakukan ini diancam oleh Allah, hartamu tidak akan berkah, insya Allah hartamu akan terus berkurang sedikit demi sedikit, dan Allah akan selalu memberikan dan mencabut keberkahan dalam rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Allah akan cabut, karena kata Allah, fa'dzanu biharbim minallah, siap-siap akan kami perangi. Allah memerangi, artinya apa? Allah tak pengen ada secuil ribawi pun yang ada di dalam itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kita akan coba mengkaji hal yang baru dan yang lagi ngetren dalam sisi ekonomi hari ini, yaitu tentang permasalahan ada namanya pinjam online, begitu juga ada namanya riba, ada judi online yang para pemainnya pun banyak yang tersangkut problem masalah yang ternyata masalahnya tak selesai-selesai. Dan ini adalah kasus-kasus terbaru yang oleh Majelis Ulama Indonesia mengecam permasalahan demikian. Begitu juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan, juga mengambil peran dalam permasalahan simpan pinjam atau pinjam online, pinjol, lebih tepatnya pinjol. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi pernah berkata dalam riwayatnya, dalam hadisnya tentang hadis fitan itu, kelak akhir zaman itu akan datang atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang akan mengikuti shibran bi shibrin gitu. Jadi sedikit demi sedikit orang-orang itu akan mengikuti orang-orang sebelumnya, zira'an bi zira'in, langkah sedikit demi sedikit mereka akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang terdahulu. Kalau yang dimaksud orang-orang terdahulu di sini adalah lebih tepatnya karakter jahiliyah namanya, jahiliyah. Nah, salah satu daripada perbuatan jahiliyah masa dahulu itu adalah ribawi. Ribawi itu adalah perbuatan jahiliyah yang memang para dermawan-dermawan pada masa itu mereka sangat dermawan dengan harta mereka, tapi dermawan dengan ada sesuatu. Jadi dermawannya itu orang-orang kaya yang siap memberikan bantuan kepada siapapun, tapi bersyarat. Nah itu dia. Jadi ini sebenarnya sifatnya orang jahiliyah dulu. Kalau kita merujuk kepada Qarun, begitu dia. Qarun itu dia punya satu karakter, siapapun dia sanggup bantu. Siapapun orang miskinnya dia siap bantu, dengan catatan harus dikembalikan setelah itu 2 kali lipat. Nah, itu Qarun itu. Bapak Ibu, kita ungkit sedikit kejadian kita, negara kita Republik Indonesia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kasus BLBI. Tahu ya Bapak Ibu ya BLBI ya? Kasus BLBI itu, bantuan likuiditas itu pernah disoroti oleh seorang ilmuwan Indonesia namanya Ahmad Eranius Tika dalam judul bukunya Politik Ekonomi. Apa kata beliau? Salah satu kesalahan yang terjadi ketika kasus BLBI itu adalah ketika bantuan atau pinjaman yang diberikan IMF, International Monetary Finance itu kalau saya tak salah, atau fund, itu pinjaman itu Pak langsung diberikan kepada bank-bank yang kolaps tadi. Setelah diberikan kepada bank-bank yang kolaps tadi, itu yang punya bank tuh kabur ke Singapura. Sehingga mohon maaf, tidak sanggup bayar hutang jadinya Pak. Jadi bukannya bank tuh semakin bagus, tapi justru mohon maaf,
mereka itu tutup, ada yang merger, ada yang kabur ke Singapura. Sehingga mohon maaf, Indonesia kan nggak sanggup bayar tuh. Apa yang terjadi? Ternyata ada kesepakatan, Pak. Kesepakatan yang dibangun oleh Indonesia dengan IMF ketika itu, kalau tak sanggup bayar, dia harus mengembalikan 2 kali lipat. Itu kasus yang terjadi sampai saat ini kita tidak sanggup bayar. Dan kenapa tidak diungkit? Nah, itu pernah dipertanyakan, Pak, kepada Gubernur Bank Indonesia ketika itu, Budiono. Ditanyain tuh, Pak, sama Pak Budiono. Dan kasus itu kan tidak mau diungkit tuh. Kenapa nggak mau diungkit? Nanti kita bahas, bukan masalah BLBI-nya, tapi ada kaitannya dengan ribanya. Kenapa mereka nggak mau diangkat itu? Karena ternyata yang terlibat tuh banyak. Satu. Apa kemudian masalah yang lain? Ternyata bantuan yang diberikan kepada pihak bank-bank yang kolaps tadi tanpa syarat, diberikan secara cuma-cuma, dan tidak ada kesepakatan penekanan harus pengembalian, itu tidak ada. Itu yang dikritik oleh para politikus ketika itu, termasuk salah satunya yang paling kental ikut mengkomentari itu dan bahkan meminta dan mendesak pemerintah itu, Ihsanuddin Nursi, yang ketika itu menjadi anggota dewan. Nah, ini pengamat politik internasional kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang ingin saya angkat Bapak Ibu sebenarnya bukan itu. Yang ingin saya angkat adalah sejarah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus paham, Amerika itu punya sejarah, namanya American Dream. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami baik-baik. American Dreams itu adalah cita-cita Amerika. Apa cita-cita mereka Bapak Ibu? Cita-cita mereka ingin mengambil dan menguasai dunia dengan menciptakan satu yang disebut dengan bank. Bapak Ibu tahu ya bank ya? Sebelum dibuat bank itu Bapak Ibu, Amerika merubah apa? Yang tadinya kita barter, mereka juga barter barang dengan barang. Tapi mereka munculkan ide yang disebut dengan uang kertas. Jadi itu idenya Pak, yang punya ide itu adalah Amerika. Sehingga mereka buat uang kertas, yang kemudian uang kertas itu harus di backup, harus ada yang membackupnya Pak. Apa backupan pertama? Backupan pertamanya adalah emas. Ini adalah strategi yang dibangun. Nanti saya sampaikan siapa yang bermain di belakang itu Bapak Ibu. Jadi ketika dibangun itu uang kertas tadi, itu kan memudahkan. Semua orang berpikiran sama. Pada masa sahabat Nabi, terkhusus pada masa tabi'in, itu sudah pernah terjadi. Bahkan dulu emas itu adalah alat yang digunakan untuk transaksi. Emas itu. Sekarang kan emas digunakan untuk perhiasan. Kalau dulu kan tidak, dinar dirham. Dan ada sejarah kenapa dinar dirham itu hilang sampai sekarang ini, itu ada sebabnya. Asbab musababnya di situ nanti. Singkat cerita Bapak Ibu, uang kertas dibangun. Setiap perbankan harus membackup, termasuk Indonesia. Ketika itu setiap uang kertas kita, kalau Bapak robekkan uang kertas tuh, itu masih ada nilainya. Tidak bisa dibuang sembarangan, ada nilai. Kalau sekarang tak ada nilai lagi Pak. Itu nilainya apa? Karena di backup dengan emas. Emas habis, tak bisa lagi di backup. Di backup pakai perak. Perak tak ada lagi alat backup sampai sekarang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau punya uang robek sekarang agak sulit untuk tukar di bank itu. Sulit untuk tukar di bank itu. Kalau dulu ndak. Kita masih tahu betul itu, kita masih punya uang robek itu, duitnya itu pada angka 0, 100, 100 itu bisa kita tukar. Dapat yang baru malah. Karena ada backupnya Pak. Dan ini terjadi Bapak Ibu di Amerika. Dan mereka yang membangun, ada kelompok-kelompok tertentu. Ternyata Bapak Ibu yang mereka sisipi adalah di situ adalah permainan ribawinya. Permainan ribanya itu. Dan ini cita-cita Amerika. Amerika selalu memberikan pinjaman, tapi dengan catatan pengembaliannya harus dengan 2 kali lipat dengan bunga tertentu. Sehingga perangnya Amerika dengan Cina itu sebenarnya bukan hanya perang antara ekonomi saja, tapi bayangkan Cina berani memberikan pinjaman kepada anak-anak orang-orang yang mau berwirausaha dengan bunganya 0,0 sekian persen. Bahkan yang paling terendah 0,02%. Itu Cina. Sehingga mohon maaf kata orang Cina itu pokoknya wajib berdagang.
Bapak Ibu pernah dengar kalimat ya, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Yang dimaksud oleh para ulama bagaimana tijarahnya Cina, perdagangan Cina. Bapak Ibu lihat bagaimana orang Cina berdagang, sampai tusuk gigi di negara Republik Indonesia ini. Bambunya dari kita diambil dari Kalimantan, setelah dibawa mentah ke sono, dibeli dengan murah, balik ke sini jadi tusuk gigi kita yang beli. Padahal kita bisa buat sendiri, cuman mungkin ketahanan daya tahan bambunya tidak sama. Bayangkan sampai sekecil itu, sampai Cina katakan setiap orang di antara masyarakat Cina itu harus berdagang. Dan itu Bapak Ibu ada filosofinya. Nah, mereka wajib berdagang. Perbankan, bank sentral Cina itu siap memberikan pinjaman dengan bunga 0,02%. Saking rendahnya. Coba kalau kita kembalikan kepada kita, negara kita, pinjam uang ke bank, kira-kira berapa bunga banknya? Bunganya paling tinggi 5, paling rendah 2. Ada 6 sekarang Pak. Wah, itu dah naik, berarti naik tingkat. Dulu 5, tahun 2010 itu masih 5, 2015 masih 5, sekarang sudah 6. Wah, itu tinggi sekali bunga tuh Pak, bunganya. Ini belum kaitan dengan agama, masih pada aspek sejarah. Bayangkan cara Amerika ingin meraup keuntungan dengan gaya demikian. Cara Amerika bukan butuh uang kertasnya, Amerika butuh emasnya. Gimana cara mengambilnya? Ketika terjadi perang antara Inggris dengan Perancis, yang menang Perancis, yang kalah Inggris. Tapi apa yang terjadi? Ketika Inggris kalah, Perancis yang menang, Amerika sudah duluan buat berita, rilis berita pertamanya yang menang Inggris. Sehingga apa yang terjadi? Kepercayaan masyarakat dunia, para investor jatuh Pak. Tidak ada lagi yang percaya kepada Perancis. Ternyata berita Amerika yang pertama kali mengatakan kemenangan untuk Inggris. Sehingga apa yang terjadi? Hancur Pak Perancis. Padahal menang. Yang terjadi apa? Perancis jual aset Pak. Salah satu aset yang dijual adalah emas. Yang menang Perancis, yang jual aset Perancis. Dalam berita yang menang dalam berita yang menang Inggris, yang kalah Perancis. Pada perang yang sebenarnya yang menang Perancis, kalah Inggris. Hanya karena media yang dikeluarkan oleh Amerika, karena itu ketika itu campur tangan Amerika, habis Pak semua Pak. Emas Perancis itu habis. Yang dimiliki mereka habis Pak, kalah, runtuh langsung. Apa yang ingin kita angkat? Cara mereka ingin meraup keuntungan tadi, berbagai macam model dilakukan. Ini dalam bahasa ekonomi disebut dengan riba globalisasi atau riba global namanya Pak. Jadi jangan kita meremehkan permasalahan riba itu Pak. Permasalahan riba itu permasalahan yang paling berbahaya dalam tatanan ekonomi. Maka wajar ketika Allah mengatakan permasalahan riba itu, kalau masih kalian bermain dengan riba, fa'dzanu biharbim minallah. Kalau kalian masih bermain dengan riba, kata Allah, siap-siap kami perangi, kata dia. Bahasa perang ini Bapak Ibu tidak bisa dipahami sederhana. Apapun yang kita dapatkan dari hasil yang riba tadi, dianggap dari hasil yang haram, Allah perangi, Allah cabut keberkahan dia sedikit demi sedikit. Dapat 100.000 hilang 1 juta, dapat 1 juta hilangnya bisa 10 juta. Artinya apa? Cara hilangnya itu drastis dengan berbagai macam model Pak. Maka Allah tak main-main Pak. Tak main-main, unsur riba itu tak main-main. Allah sebutkan tak main-main. Bahkan kata Allah, la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Itu jangan ancaman. Jangan ancaman itu. Sampai sekian beratnya. Tapi uniknya adalah hari ini itu bermunculan model-model riba global. Apa contohnya? Salah satu yang paling sederhana itu adalah Bitcoin. Bapak Ibu tahu Bitcoin ya? Nah, kapan-kapan kita bahas sedikit demi sedikit Pak. Itu penting Pak. Tatanan global dunia mainnya di situ. Mereka tidak pengen lagi duit itu pakai kertas. Mereka maunya duitnya pakai elektronik. Masih ingat ya kartu kredit? Bapak Ibu masih ingat ya kartu kredit? Itu awal mula gerakannya begitu, kartu kredit.
Jadi orang pergi ke mall tidak bawa duit kertas lagi sekarang. Duitnya elektronik, bisa pakai kartu kredit. Sekarang udah canggih lagi. Tidak perlu pakai itu lagi. Pakai apa Pak? Kris. Sebelum kris itu, nah sekarang ada model baru yang disebut dengan Bitcoin. Bitcoin. Dan itu cara mereka ingin meraup keuntungan. Dan ini Bapak Ibu, permainan Bitcoin ini itu permainan dengan base data atau database. Ini berat Pak. Jadi tidak bisa sembarangan. Semakin Allah hancurkan. Nah sekarang kita kembali kepada aspek dasarnya dulu. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Allah begitu mengancam orang-orang yang bermain dengan riba sekalipun dengan sedikit? Kita kategorikan riba itu ada dua. Satu dalam simpan pinjam, yang kedua dalam jual beli. Dalam simpan pinjam Bapak Ibu, apapun itu, Anda pinjam duit siapapun, tolong jangan kasih syarat. Karena dalam pinjaman bukan usaha. Dalam pinjaman, uang itu meminjamkannya tanpa syarat. Tak boleh pakai syarat. Misal, Bang Didik Bang Didik datang ke saya, Ustaz, boleh tak saya pinjam duit? Ridwan, boleh tak pinjam duit? Berapa? 30.000 kata Bang Didik. Saya bilang, boleh Bang Didik, dengan syarat abang pijit punggung saya dulu. Sudah riba Pak. Riba. Apa ribanya? Ada tambahannya. Apa tambahannya pijit? Sekalipun tambahannya bukan duit. Ulama mengatakan itu riba. Coba bayangkan tuh. Sederhana itu Pak. Meminjamkan dengan syarat. Bang, boleh saya pinjam cangkulnya? Boleh. Tapi tolong nanti setelah dikembalikan paling tidak bawa minumannya. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Kalau dia nak kasih itu tak urusan. Tapi jangan kasih syarat untuk memberikan pinjaman. Yang dilarang oleh para ulama itu adalah meminjamkan sesuatu dengan memberikan persyaratan. Karena dalam dalam kaidah ta'awun tidak ada yang namanya syarat. Nah, itu dia Pak. Kental Pak. Tapi Pak Ustadz, ini masalah usaha dan bisnis. Itu lain cerita. Kita kesampingkan dulu. Dia satu-satu. Dia yang terjadi sekarang ini begitu. Kita ambil contoh, jangan tersinggung Bapak Ibu semua. Tapi kita belajar malam hari ini. Ada salah satu kesalahan daripada bank syariah. Bank syariah itu kata begini, Bapak Ibu datang pinjam ke bank, kita pakai model mudharabah. Coba yang datang itu orang yang baru berbisnis. Kalau berani dia pinjam, dia kasih pinjaman mudharabah, bagus berarti itu. Tapi yang dikasih bukan itu Pak. Yang dikasih mesti kalau tidak musyarakah atau murabahah. Kita orang ekonomi Islam Pak. Karena saya pernah di situ Pak, kita tahu. Ternyata yang diberikan bukan mudharabah, yang dipromosikan mudharabah, yang diberikan bukan mudharabah. Kenapa? Resiko tinggi. Tapi kalau mohon maaf, ada perdagangan yang sudah besar tijarahnya, bisnisnya sudah besar, pendapatannya sudah jelas, itu mesti yang diambil mudharabahnya Pak. Mesti yang diambil mudharabahnya. Kenapa? Sudah jelas pendapatannya, keuntungannya jelas, resikonya kecil. Jadi kalau sudah jalan akal, kalau bahasa ekonominya kan cash flow dan lain sebagainya gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk kata Syafruddin Prawira Negara, yang diartikan dengan riba itu zolimnya, penipuannya, itu riba. Jangan salah. Begitu pemahaman Syafruddin Prawira Negara. Oke, Syafruddin bukan orang ekonomi, bukan orang ekonomi Islam, bukan orang yang mengerti agama, tapi orang yang pertama meletakkan pondasi ekonomi Islam di Indonesia dalam aspek sejarah, Syafruddin Prawira Negara, selaku ketika itu Presiden Republik Indonesia Serikat RIS, dan orang yang pertama menjadi Gubernur Bank Indonesia. Siapa dia? Syafruddin Prawira Negara. Sejarah mengakui Pak, beliau memahami konteks riba. Dalam tulisan beliau itu arti riba diartikan sebagai kezaliman. Nah, coba bayangkan Pak. Jadi ternyata kaitan riba, ancaman Allah banyak, bukan hanya sekedar halal haram, tapi lebih kepada permasalahan kezaliman. Satu, ketidaktaatan umat muslim terhadap Allah. Yang kedua, kezaliman yang mereka lakukan. Yang ketiga, ada aspek yang lain, tipu daya. Tipu daya. Yang keempat barulah disebut dengan ziyadah. Makanya Allah mengecam sekecam-kecamnya Pak, orang-orang yang bermain dengan riba. Sangat Allah perangi, sangat Allah perangi. Nah,
Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang muncul model-model yang lain. Tapi uniknya adalah orang masih tak sadar. Masih tak sadar. Dan ini tatanan global permainan Pak. Permainan yang harus kita sikapi. Makanya kenapa kemudian muncul pemahaman ekonomi Islam. Yuk kembali kepada ekonomi Islam. Tak mau orang Pak. Makanya di Indonesia ini kok lambat berdirinya. Iya, karena pemerintahnya aja nggak mau. Mendukung. Tapi satu sisi ada juga bank konvensional yang lain yang kuat. Ini masalah kita hari ini. Mendukung ekonomi syariah, tapi satu sisi tak mendukung. Nah, itu yang harus kita pahami. Bank Riau Kepri Syariah sekarang, Bank Riau ini, Kepri ini, Bapak Ibu mau tahu, itu lama sekali. Kebetulan waktu itu saya menjadi staf ahli DPRD provinsi itu. Dan termasuk orang yang ikut membaca laporan itu sebelum disahkan menjadi Bank Riau Kepri Syariah itu. Lama tuh Pak, lama. Datanya sudah lama datang, hampir setahun kalau saya tak salah. OJK sudah mengesahkan. Yang belum mengesahkan cuma satu, anggota Dewan DPRD provinsi. Itu butuh Bapak, kalau saya tak salah sekitar 6 bulan. Belum lagi hilang datanya. Setelah datanya itu hilang, barulah kemudian dicari Pak. Artinya apa? Pendukung kurang. Yang mendukung terbentuknya ekonomi syariah ini kurang, tak banyak. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, Bank Muamalat sudah tahu ya Bapak Ibu ya, Muamalat mulai terasa sedikit demi sedikit. Sekarang diambil alih. Ketika diambil alih oleh negara asing kita protes. Ketika diambil oleh orang pribumi, satu pun tak ada yang mau nabung ke situ. Takut, ribet dan lain sebagainya dengan alasan sedemikian rupa. Bayangkan Bapak Ibu, sampai umat muslim berani mengatakan kami tak mau ke bank syariah, ribet, susah, mahal. Berarti masuk surga tak mau, masuk neraka mau. Itu aja bahasanya lagi. Masa iya? Ya memang begitu. Kalau kita berani menjalankan, mohon maaf, kaidah-kaidah syariah, fatwa-fatwa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, kita setidaknya kalaupun salah Bapak Ibu, kita tak dapat dosa. Kalau salah kita tak dapat dosa, karena sudah dapat nilai 1 pahalanya. Kalau betul kita 2, artinya kita berjuang sama-sama. Hari ini kita dijajah dengan riba. Dijajah. Kita tuh bukan lagi dipermainkan, tapi sudah dijajah dengan apa? Riba global. Kenapa hutang negara kita tidak semakin berkurang? Semakin bertambah. Dan mengapa hutang kita tidak bisa diatasi sehingga dicari sedemikian cara untuk menutupinya? Tidak akan ketemu Pak. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang. Dan itu juga diancam oleh Allah. Gali lubang, tutup lubang itu. Nabi kata dalam hadisnya, kalau praktek gali lubang, tutup lubang itu diancam oleh Allah. Sangat diancam oleh Allah. Karena apa? Menutupi dengan, kita menggali dengan riba, kita tutup dengan riba. Kapan selesainya? Tidak akan ada selesainya Pak. Dan ini yang menjadi persoalan kita hari ini. Maka kalau kita tidak pengen ikut berjuang membangun bank syariah, setidaknya jangan melecehkan dan merendahkan. Baik, kembali kepada masalah riba tadi. Nah, itu yang pertama, pinjaman Pak. Tolong kalau masalah pinjaman ini harus hati-hati. No syarat. Makanya Bapak Ibu kalau nampak debt collector, kalau ada orang-orang saudara-saudara kita yang terlilit hutang terhadap debt collector, kalau memang tidak besar-besar betul, kalau bisa bantu-bantulah. Kalau tak bisa bantu, datang ke masjid, bilang sama masjid, pakai duit masjid tak ada masalah. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kami sudah praktekkan itu Bapak Ibu. Kita sudah praktekkan dan kita sudah pernah sampaikan kepada para ulama. Boleh tidak masjid, uang infak masjid itu kita gunakan untuk membantu rakyat-rakyat kita yang terlilit hutang, kalaupun tak banyak sedikit. Tak ada masalah, diperbolehkan. Karena itu masuk dalam unsur sosial. Makanya Masjid Joko Karian begitu modelnya Pak. Masjid Joko Karian itu modelnya begitu. Kalau ada yang terlilit hutang, diambilnya duit dari masjid. Berapa hutangnya? 100 juta, dibayarnya 100 juta. Berapa hutangnya? 45 juta, dibayar 45 juta. Jadi dia tidak pengen itu. Kalau orang yang sudah sangat frustasi Pak, yang sudah tidak tahu lagi cara bagaimana, datang ke masjid. Tapi kalau masih ada cara yang lain, masih bisa jual tanah, masih bisa jual mobil, jangan datang ke masjid. Itu mencari untung aja namanya itu. Hutangnya berapa? 50 juta, mobilnya 3.
dijual tak mau. Itu namanya menyiksa masjid namanya itu, Pak. Sudah tak mau datang bantu masjid, tapi kemudian minjam uang ke masjid untuk menyicil hutang. Ini lain cerita, Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya. Ini masalah pinjaman. Sehingga Bapak Ibu, permasalahan pinjaman itu, riba yang ada di dalam pinjaman terkait pada tambahan dan syarat. Maka kita tidak boleh memberikan pinjaman kepada orang lain tetapi dengan memberikan syarat. Tapi bagaimana kalau dengan, mohon maaf Pak Ustaz, kalau kami pakai jaminan bolehkah? Ad-diman atau dhaman boleh, tak ada masalah. Asalkan tolong jaminan orang jangan dipakai. Hukumnya ada, tidak boleh dipakai Pak jaminan itu, kecuali orang tadi mengatakan ini kan Honda ini jaminan, boleh tidak kami pakai? Kata orang tadi, pakailah, tak ada masalah, boleh pakai. Tapi kalau rusak wajib ganti, rusak wajib ganti. Maka dalam Islam, di dalam Islam itu agunan itu diperbolehkan, agunan diperbolehkan. Tidak ada larangan Pak dalam Islam itu, agunan boleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana etikanya? Kalau orang minjam jangan berikan syarat. Kalau orang itu memberi bagaimana? Dia tidak bersyarat tapi dia memberi, ya tak ada masalah, boleh terima. Silahkan terima kalau memang dia memberi. Memberinya apa? Kalau dia beri, kalau dia pinjam 200.000 kemudian dia kembalikan 220.000, tolong 20.000-nya kembalikan, jangan terima. Tapi kalau dia memberikan dalam bentuk yang lain sebagai ucapan terima kasih, terima, tak ada masalah. Atau 20.000-nya kami sedekahkan Pak. Untuk mana? Masukkan ke masjid boleh, anak yatim boleh, silahkan, tak ada masalah. Dan itu tidak ada masalah, oleh para ulama diperbolehkan. Kemudian yang kedua etiknya apa? Menagih hutang. Tolong ini baik-baik Pak. Cuman 3 Pak. Yang pertama kata Nabi, tagih dengan cara yang baik. Boleh, boleh. Menagih hutang itu wajib. Saya cuman mengingatkan kepada Bapak. Bapak punya hutang dan janji Bapak tanggal sekian, tolong kembalikan. Harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan berarti Bapak sedang mengajak kawan Bapak ke dalam neraka, atau Bapak membiarkan dia masuk ke dalam neraka. Berarti kami harus ingatkan. Iya, harus ingatkan. Itu yang pertama. Tapi mengingatkan cara baik. Kau balikkan duit kau. Itu tidak boleh pula. Tidak boleh. Yang kedua, kalau dia tak mampu mengembalikan semuanya, tolong kembalikan setengahnya. Tak mampu dia kembalikan setengahnya, tolong kembalikan semampunya. Tapi ini Bapak Ibu, tolong ini melihat karakter. Karena hari ini orang akan mencari yang itu. Dia berharap kalau bisa, berharap dia orang yang dihutangi itu mengikhlaskan. Itu harapannya sekarang itu. Aku pinjam duit kaya, enggak balik-balik. Minjam setiap hari nelpon. Ini minjam. Pas ditagi, alhamdulillah, setahun sekali nelponnya. Pas ditagi, tak mau dia kembalikan. Ini yang uniknya Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berani pinjam, berani mengembalikan. Tolong tanggung jawab. Terjadi gesekan, terjadi pertikaian karena harta demikian pinjaman itu disebabkan karena apa? Karena orang-orang yang meminjam itu tidak bertanggung jawab. Tolong Bapak Ibu ini perhatikan baik-baik. Tapi Bapak Ibu, pinjaman itu aib. Pinjaman itu aib. Jangan pernah ceritakan kepada orang lain kalau ada saudara kita minjam kepada kita. Jangan. Nanti ini ada kaitannya dengan pinjaman online Bapak Ibu. Jangan pernah ceritakan, karena itu aib, menampakkan kerendahan orang di hadapan orang lain. Itu tidak baik. Tetapi Bapak Ibu, kita berhak menagih hutang itu. Berhak Pak, karena itu adalah haknya kita. Datang baik-baik, tagih baik-baik. Nah, orang yang berhutang tolong sadar diri. Ketika berhutang minta ampun baiknya, menelponnya, berbicara dengan bahasa yang baik, lembutnya bukan main. Ketika ditagih, mohon maaf, itu naik pitam kita dibuatnya, naik darah dia pula lagi. Dia yang berhutang, dia pula yang naik darah. Ini yang kadang-kadang susah nih Pak. Terjadi nih beberapa hari yang lalu, berantem di tengah jalan Pak. Hutangnya 15 juta, tidak dikembalikan. Sudah hampir setahun, janjinya cuma 3 bulan. Di tengah jalan ditonjok sama kawan tuh. Diminta mobilnya, katanya mobilnya dijadikan jaminan. Ketika dijadikan jaminan, dipinjamnya untuk mengantar barang dan lain sebagainya. Kawan tadi dek baik tadi dipinjamkan.
Singkat cerita apa? Dah naik pitam, berantem tengah jalan. Kedua-duanya salah. Salah kedua-duanya. Kenapa begitu? Yang satu tak bisa kontrol emosi, yang satu tidak punya adab, yang satu tidak punya etik. Dan kedua-duanya salah. Dan ini kemudian menunjukkan bahwa orang-orang itu perlu mengerti adab dan etika dalam simpan pinjam. Makanya Bapak Ibu, di dalam agama pinjaman itu wajib ditulis. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Uktub, tulis, wajib. Menulis sekalipun cuma 20.000, tulis. Kalau tidak, tolong sampaikan. Dia pinjam bank, pinjam saya duit 20.000. Dia pakai akad pinjam, kita pakai akad memberi. Kalau kita tak pengen sama-sama saudara itu masuk ke dalam neraka, bagaimana caranya? Jangan katakan zahir, tapi katakan dalam hati. Kalau kita katakan nanti kita kasih, besok datang lagi itu. Artinya apa? Membantu orang silahkan, tak ada masalah. Tetapi harus berhati. Ini etika, Pak. Etika pinjam meminjam. Nah, yang terjadi dalam simpan pinjam online itu Bapak Ibu, satu, menampakkan aib manusia di hadapan khalayak banyak, dan itu parah. Kalau tak sampai nanti pembahasannya kita ulang di pertemuan yang akan datang. Karena memang berat masalah riba nih, Pak. Itu yang pertama, Pak. Permasalahan pinjaman. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini banyak bukan hanya debt collector saja, rentenir kecil-kecilan pun ada juga, yang mereka meminjamkan uang tapi mohon maaf dengan dalih harus mengembalikan pakai bunga, bahkan kadang-kadang bunganya lebih besar. Tolong sampaikan ke mereka, apa yang Anda lakukan ini diancam oleh Allah. Hartamu tidak akan berkah. Insya Allah hartamu akan terus berkurang sedikit demi sedikit, dan Allah akan selalu memberikan dan mencabut keberkahan dalam rumah tangga mereka. Sedikit demi sedikit Allah akan cabut. Karena kata Allah, fa'dzanu biharbim minallah, siap-siap akan kami perangi. Allah memerangi. Artinya apa? Allah tak pengen ada secuil ribawi pun yang ada di dalam itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu, ada masalah sekarang itu, pemahaman yang terjadi saat ini adalah pada yang paling besar itu terjadi pada riba dalam unsur jual beli. Riba dalam unsur jual beli. Sekarang masuk pada poin yang kedua, ada namanya riba dalam jual beli. Ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Apa yang dimaksud kok digandeng oleh Allah kalimat ini? Saya ambil contoh Bapak Ibu. Yang mendekat hari Lebaran, Bapak Ibu kan ada orang-orang yang membeli uang kecil. Yang dibeli apa? Duit. Membelinya pakai duit. Halal apa tak halal? Haram. Tukar uang lain, beli uang lain. Yang terjadi di pinggir jalan tuh beli uang, bukan tukar uang. Kalau mau tukar langsung ke bank. Jumlah berapa dapat berapa. Akadnya apa? Tukar duit. Yang terjadi di pinggir jalan bukan akad tukar duit, tapi akad jual beli duit. Syaraf namanya Bapak Ibu. Jual beli uang dengan uang yang kita beli. Kita mau tukar sebenarnya, tapi jatuhnya beli. Kita beli 100.000, kita dapat 90.000. Ini yang tak boleh. Tak boleh dalam Islam, tak boleh. Maka ada solusi ke Ustaz? Ada. Islam tuh punya banyak solusi. Caranya kita tukar uang. Setelah kita tukar uang, kalau Bapak nak kasihlah. Itulah sudah berbeda. Akadnya memberi. Setelah itu, tapi setelah transaksi selesai. Kalau ketika transaksi itu Bapak tukar uangnya 100.000, kemudian yang dikembalikan cuma 90.000, itu salah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Bapak punya emas. Emasnya 1 batang. Emas 1 batang ini sama nilainya dengan perak 10 misal, sama nilainya. Kira-kira boleh apa tak boleh kita tukar?
Tidak boleh Pak, emas dan perak itu berbeda sekalipun nilainya sama. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini kondisi hari ini Bapak Ibu. Kata Syafruddin Prawira Negara, yang disebut dengan riba dalam jual beli itu kezaliman. Kezaliman. Terlalu banyak unsur transaksi jual beli itu, kezalimannya banyak. Apa yang masuk di dalam itu? Orang dalam jual beli itu Bapak Ibu banyak unsur penipuan, banyak unsur penggelapan, banyak ketidakjujuran, banyak monopoli, banyak, pokoknya banyak sekali Pak. Tadlisnya ada, penipuannya, ghararnya, ketidakjelasan, kemudian ribanya ada, ribanya, spekulasinya ada, apa lagi, judi ada. Nah, dan ini Bapak Ibu unsur-unsur dalam jual beli. Salah satu saja ada dalam unsur jual beli itu, salah satu di antara 5 poin ini masuk dalam transaksi jual beli, maka transaksi jual beli tersebut dikategorikan oleh para ulama haram. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Contoh, Bapak Ibu jual baju, tapi baju itu koyak, Bapak Ibu tak kasih tahu kalau baju itu koyak, namanya tadlis, penipu atau penipuan. Maka hukum transaksi jual beli tadi tidak sah. Oleh para ulama sebagian mengatakan itu yang disebut dengan riba juga. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Berat Bapak Ibu, memang berat. Tapi ini yang kemudian dimanfaatkan. Ini kita belum masuk dalam tatanan global, masih dalam tatanan biasa saja. Maka mohon maaf, yang diancam itu yang seperti apa? Yang seperti itu Pak. Yang tadinya mohon maaf akadnya berbeda, akad awalnya membeli tapi kemudian harganya kemudian berubah-ubah. Masal contoh kredit. Kredit boleh, tak ada salah dalam Islam, boleh. Cuman dengan catatan kredit yang seperti apa. Bapak beli mobil, mobilnya anggaplah Avanza, harga aslinya 200 juta, harga kreditnya 250 juta. Bapak Ibu pilih yang harga kredit 250 juta dengan cicilan, boleh. Yang tak boleh itu bagaimana? Harga aslinya 200 juta, Bapak ambil kredit tapi tidak tahu harga kreditnya berapa, tapi kemudian pakai bayaran per bulan, setelah dihitung per bulan baru dapat semuanya total. Jadi artinya apa? Bapak Ibu tidak membeli harga. Sampai di sini paham? Tapi yang terjadi 2 harga dalam satu transaksi. Yang diperbolehkan itu ada 2 harga, tapi kita pilih salah satu. Kalau salah satu kita pilih, itu baru disebut dengan satu harga dalam satu kali transaksi. Itu boleh. Contohnya kredit tadi. Kalau ditentukan oleh pihak penjual tadi harga kredit sekian, harga tidak kredit sekian, kita ambil yang kredit, boleh. Tapi harga kredit tidak ditentukan oleh penjual, yang ditentukan oleh penjual harga aslinya. Maka kalau terjadi transaksi mengambil kredit tanpa mengetahui harga aslinya, disitulah kemudian terjadinya unsur ribawinya, haram. Sampai di sini paham ya? Nah, sekalipun mohon maaf, sekalipun nanti cicilannya itu mau fluktuatif kayak dia, atau apalah satu lagi namanya itu, dia ada yang cicilannya sama, ada yang cicilannya berbeda-beda. Yang dilarang ada agama adalah cicilan yang berbeda-beda dengan harga yang tidak ditentukan. Bapak Ibu, hari ini semua para showroom itu bekerja sama dengan leasing dan tidak ditentukan harga kreditnya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Sehingga yang terjadi apa? Unsur ribanya yang dimunculkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berani katakan saya mau cicil, tapi saya ambil kredit dengan harga yang cukup mahal, misalkan 250 juta, tapi saya kredit, tidak ada masalah, boleh saja. Tapi jangan kerjasama dengan bank konvensional, Mandiri, BCA, IMF, bukan IMF, BIF atau BIF itu kalau nggak saya itu. Sama saja Pak. Adira, nah, itu leasing, mohon maaf, jangan tersinggung. Ya, itu leasing semua itu Pak. Dan mohon maaf betul itu.
semuanya pakai bunga. Kalau mereka katakan nol bunga, itu lain cerita. Kita lihat dulu transaksinya apa. Nah, ini yang sulit tuh di situ, Pak. Tapi dah terlanjur, Pak Ustaz, selesaikan. Kalau sudah terlanjur, selesaikan. Yang sudah terlanjur, tolong selesaikan cepat. Kalau sudah selesai, alhamdulillah, tak usah diulang lagi. Karena itu yang terjadi, Pak. Keberkahannya tidak ada. Entah tergoreslah mobil tu, tabrakanlah mobil tu, cepat rusaklah dan lain sebagainya. Ada saja yang kemudian terjadi. Tolong itu diperhatikan betul. Sama Honda juga begitu. Beli Honda, beli motor ya, mau beli motor sama. Tolong leasing itu diperhatikan betul. Sekarang ini pihak perbankan syariah, pegadaian syariah, dan beberapa asuransi syariah sudah menyediakan layanan-layanan demikian. Kalau kita bisa pakai dengan cara syariah, kenapa harus pakai yang lain? Tapi syariah mahal kali, Ustaz. Nah, itu masalah kita hari ini, Pak. Syariah itu mahal kali gitu. Selalu dengan alasan mahal. Oke, kalaupun memang mahal, kan mahalnya tak jauh juga berbedanya. Setidaknya kita mencari keselamatan terlebih dahulu untuk diri kita, Pak. Saya mengatakan sekalipun itu mahal, tapi carilah keselamatan untuk diri kita. Masalah tak selamat itu bukan masalah kita, betul. Artinya ketika kita menjunjung tinggi nilai fatwa tadi, kita selamat, Pak. Selamat kita. Sekalipun murah, rendah bunganya, tapi yang namanya bunga, Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya mengharamkan secara mutlak bunga. Haram secara mutlak Majelis Ulama Indonesia, dan dikategorikan riba. Nah, ini yang susah, Pak. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi kita coba sama-sama sekarang. Apa penyebab orang itu berbondong-bondong mencari mobil, mencari motor? Itu sebenarnya gaya hidup dan gengsi. Gaya hidup dan gengsi. Kecuali orang-orang yang betul kebutuhan, oke. Tapi kalau kebutuhan, kalau bisa usahakan dengan cara yang membaik. Hari ini Bapak Ibu itu bukan karena kebutuhan, karena gengsi. Karena gengsi. Hari ini Bapak Ibu lihat itu sekian banyak, jam 5, jam 4 hari habis hasar itu. Kira-kira kalau pakai mobil macet apa tidak? Tengoklah Bapak Ibu. Mau gengsi apaan kita gitu? Mau apa yang kita lihat sekarang? Orang ujung-ujungnya kembali kepada pakai motor juga. Artinya Bapak Ibu, gaya hidup sekarang ini memang semakin diangkat. Ketika gaya hidup semakin diangkat, di situ orang permintaan terhadap barang-barang yang mendukung gaya hidup mereka akan dipenuhi. Cara mereka memenuhi, mohon maaf, baik halal maupun haram mereka tidak pikir. Yang penting gaya hidup saya terpenuhi dengan cara yang halal kek, yang haram kek, terserah. Makanya di akhir zaman kata Nabi, ahalla harama wa harrama halala, tahrimul halal wa tahlilul haram, kata Nabi. Jadi sederhana, Pak. Di akhir zaman itu sederhana. Orang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Demi apa? Gaya hidup. Demi apa? Gengsi. Yang penting aku pakai mobil. Ternyata mobilnya kredit, baru bayar 1 bulan, nunggaknya 3 bulan. Yang mau dibanggakan apa? Masih mending pakai motor tapi lunas kan? Itu lebih baik, Pak. Nah, ini menjadi masalah kita hari ini adalah gaya hidup dan gengsi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Terakhir yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, Allah tidak pernah bermain-main dengan ancamannya. Allah tak pernah main-main. Ini kejadian nyata. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Seorang pengusaha di Pekanbaru ini, hampir di Pekanbaru ini rata semua sekolah ngambil buat ijazah sama dia. Dan sudah terkenal se-Sumatera. Beliau ini pengusaha ijazah melalui kertas yang beliau sendiri. Satu ketika beliau tak pernah bermain dengan perbankan sama sekali. Satu ketika datang seorang pemuda yang menawarkan kepada beliau karena beliau butuh dana yang cukup besar, sekitar 300 juta ketika itu. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau setuju untuk meminjam uang di salah satu perbankan. Mulai dari saat dia minjam sampailah hari ini, itu sulit sekali bagi dia untuk mendapatkan perkembangan yang baik itu. Yang terjadi apa? Runtuh, turun. Mohon maaf, sampai kadang tutup, bangkrut, Pak. Baru-baru ini dia muncul karena sudah selesai. Apa kata dia? Mulai hari ini aku tak akan minjam lagi ke bank konvensional itu.
Alhamdulillah Pak, mulai sedikit demi sedikit dapat titik terang. Kenapa tahu? Karena konsultasinya ke kita Pak. Beliau konsultasi ke saya, dan saya katakan penyebabnya cuma satu, ketika Anda minjam uang di bank. Dan bank yang dia pinjam bank konvensional, dia pinjam 500 juta tertipu pula dengan kawannya. Di rumah-rumah orang mereka buatlah, mereka pinjamlah perbankan di bank konvensional, dia ambil 200 juta 300 juta untuk kawannya. Ada calonya Pak, untuk calonya 40 juta, belum bunganya lagi dan lain sebagainya, habis Pak. Saya bilang tidak terasa 200 juta itu tidak nampak, satu hari selesai, hilang Pak. Jadi jangan salah Pak, Allah tidak pernah bermain dengan apapun yang sudah disebutkan sebagai ancaman, karena Al-Quran itu pasti membuktikan kebenaran perkataan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada konteks permasalahan terkini, baik itu nanti judi online atau game online atau pinjaman online yang terkait dengan ribanya, insya Allah akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan ada baiknya bagi kita, bisa kita jadikan acuan dalam kehidupan kita, pegangan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.